Salam, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kita semua senantiasa di dalam kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan untuk kita yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Efesus 2 ayatnya yang ke-22. Demikian dikatakan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Adapun judul nats renungan untuk kita hari ini adalah dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita orang-orang percaya patut bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah menebus kita dari kematian. Karena dahulu kita sudah mati oleh pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita masuk di dalamnya karena kita mengikuti jalan dunia ini, karena menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Tetapi Allah yang dengan kaya dengan rahmat-Nya, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita mati oleh karena kesalahan kita. Namun oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, jangan ada yang menganggap dirinya hebat, memegahkan diri, merasa dirinya sudah melakukan yang baik. Karena di dalam kitab Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan karena hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita di dalamnya. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kristus kita sudah dipersatukan dengan Allah. Yang tadinya kita jauh, kini sudah dekat. Dahulu tanpa Kristus, memang kita bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang yang tidak bersunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, dan tanpa Kristus kita tidak dapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Di dalam Kristus kita sudah menjadi satu, tidak ada lagi perbedaan, karena tembok pemisah sudah dirubuhkan, yaitu perseteruan ataupun perselisihan. Saudaraku sekalian yang berbahagia, di dalam Kristus kita sudah diperdamaikan. Tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Kini sudah dipersatukan di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Yesus Kristus. Sekarang kita bukan lagi orang asing dan pendatang,
melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota kerajaan Allah. Di dalam Kristus, kita juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi, tubuh kita ini bukan lagi milik kita, melainkan milik Kristus. Oleh karena itu, marilah kita buka pintu hati kita supaya Kristus masuk ke dalam hati kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Salam.